Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di hari yang keempat di bulan Maret ini, Kamis 4 Maret 2021. Bapak Ibu serta saudara-saudari, sebelum kita memulai aktivitas dan pekerjaan kita dalam hari ini, mari kita bersekutu dengan firman Tuhan sesuai yang tertulis dalam Yakobus pasal 5 ayat yang ke-16. Demikian bunyinya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Demikian bunyinya. Dalam bahasa Batak dibunyikan demikian. Atong masih topotan dosa mahamu dohot masih tangiangan. Asama lupamu. Namar gogo situ tudo tangiang ni partigor. Molo dihabur juhon. Demikian bunyinya. Bapak Ibu serta saudara-saudari, panggilan kita sebagai orang Kristen adalah untuk membentuk suatu persekutuan yang bisa memulihkan hubungan, penyakit, dan masalah-masalah rohani sampai Maranatha. Panggilan kita sebagai orang Kristen, sebagai komunitas Kristen adalah membentuk persekutuan yang bisa memulihkan hubungan, memulihkan sakit penyakit, dan juga memulihkan masalah-masalah kerohanian sampai Maranatha. Inilah yang mau disampaikan Yakobus di pasal yang kelima ini. Maka Yakobus juga mau menekankan secara khusus di ayat 16 ini Bapak Ibu. Ada tanggung jawab kita sebagai orang Kristen dalam komunitas kekristenan kita. Tanggung jawab kita adalah berdamai dan berdoa. Tanggung jawab kita adalah berdamai dan berdoa. Karena kita nggak bisa menghindari benturan antara kita sesama orang Kristen yang mungkin saja membuat kita berdosa Bapak Ibu. Jujur aja, di gereja kita juga demikian terkadang. Kita nggak bisa menghindari yang namanya benturan satu orang ke orang yang lain. Yang mungkin gara-gara benturan itu kita bisa berdosa Bapak Ibu. Jangankan skop gereja, skop keluarga juga kita kadang mau begitu. Nggak bisa kita hindari benturan antara anak yang pertama dan anak yang kedua. Yang terkadang dari antara mereka akan menimbulkan dosa. Maka tanggung jawab kita adalah berdamai dan berdoa. Itulah yang mau kita renungkan Bapak Ibu di hari ini. Maka kita perlu mengaku dosa kepada sesama kita Bapak Ibu serta saudara-saudari. Ada baiknya, jujur aja Bapak Ibu, kita mengakui kelemahan kita kepada teman kita. Mungkin juga pelanggaran-pelanggaran kita. Tujuannya supaya kita bisa saling membawa di dalam doa kita masing-masing Bapak Ibu. Jangan terlalu tinggi hati lah. Kalau memang kita salah, akui salah kita. Kalau kita memang melakukan pelanggaran yang membuat sakit hati teman, kita akui. Tujuannya seperti yang dikatakan Yakobus, sesudah kita saling mengaku dosa, kita saling berdoa. Karena memang itulah tujuan dan tanggung jawab orang Kristen. Seperti yang dikatakan di awal tadi Bapak Ibu, kita dipanggil dalam persekutuan Kristen untuk memulihkan hubungan yang pertama. Kita nggak mungkin bisa memulihkan penyakit-penyakit yang lain, penyakit-penyakit masalah kerohanian kalau hubungan kita aja nggak pulih. Maka Bapak Ibu serta saudara-saudari, mengaku dosa dan berdoa adalah kata kunci yang perlu kita renungkan. Bila kita sudah mengetahui kelemahan-kelemahan sesama kita, mari kita bawa dalam doa. Kalau sudah tahu pelanggaran-pelanggaran teman-teman kita, nggak usah diomong-omongin, nggak usah disebar-sebarkan. Bawa dalam doa. Sebenarnya Bapak Ibu serta saudara-saudari, bentuk doa yang ditawarkan Yakobus dalam pasal 5 ini ada 3 bagian. Kalau kita lihat dari ayat 13, 14, 15, 16, 17, 18 ini. Yang pertama ada doa untuk pribadi. Itu ada di ayat 13 kita lihat. Ada doa dari para hamba Tuhan. Dan yang terakhir juga ada doa untuk sesama. Ini yang mau diingatkan Yakobus Bapak Ibu. Maka berdoa itu juga bukan untuk kita sendiri, bukan untuk kebutuhan kita sendiri, keluarga kita sendiri, tapi juga untuk sesama kita. Kita perlu berdoa dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu serta saudara-saudari. Walaupun kita tidak sempurna,
Dan doa kita tidak hanya sempurna di ucapan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kita memang makhluk yang tidak sempurna. Sekali lagi, tetapi janganlah doa kita juga sempurnanya hanya di ucapan. Tetapi lebih dari sepada itu, Bapak Ibu, biarlah doa kita itu sebagai luapan hati kita kepada Allah. Maka kalau bicara tentang luapan hati, Bapak Ibu, itu maka sungguh-sungguh kita sampaikan kepada Allah. Apa yang meluap di dalam hati kita sampaikan kepada Allah. Dan kita lihat, Bapak Ibu, ayat selanjutnya ada satu tokoh yang perlu kita teladanin yang ditulis Yakobus, yaitu Elia. Elia memohon kepada Tuhan untuk memberhentikan hujan dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Tuhan berhentikan hujan. Elia memohon juga sesudah 3 tahun 6 bulan hujan itu nggak turun. Elia memohon kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan. Tuhan turunkan. Tetapi kuncinya yang paling utama adalah Elia sungguh-sungguh dalam berdoanya. Kita lihat, Bapak Ibu, Elia juga bukan orang yang sempurna. Ia mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan, mengakui pelanggarannya di hadapan Tuhan. Tapi langkah selanjutnya, dia juga membawa dalam doa. Inilah yang mau kita renungkan, Bapak, Ibu, serta saudara-saudari. Di hari ini, di minggu kita ini, Minggu Reminiscere juga, yang bertemakan Allah memperhitungkan iman orang yang percaya. Ditatap debatado nguluni hal anak porsea. Posrohat tamkamang inang. Kita yakin, sekecil apapun kita di dunia, Allah tetap menatap kita. Sekecil apapun keluarga kita, Allah tetap juga menatap kita. Mari kita selalu bertekun dalam doa. Karena dengan yakin dan dalam iman kita yakini bahwa firman Tuhan hari ini berkata, doa orang yang benar bila diyakini, didoakan sangat besar kuasanya, Bapak Ibu. Namar gogo situ tudo, tangi yang ni partigori, mulu dihabur juhon. Margogo do hape tangi yang ni na partigori. Mari Bapak Ibu serta saudara-saudari, jujur saja kita kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, pelanggaran kita. Kita luapkan apa yang di hati kita, supaya benar-benar Tuhan juga menjawab doa-doa kita. Karena kita adalah orang-orang yang percaya. Tuhan memperhitungkan iman orang percaya di setiap seruannya. Terberkati kita di hari ini, di setiap pekerjaan dan kegiatan kita. Tuhan memberkati. Shalom.